lu bisa prediksiin nggak sih nih kalaupun dipakai harian sama dia nih, ini sekian minggu atau sekian bulan ini pasti jebol. Jadi kalau andaikan dia jorok ya, andaikan nggak pernah dicuci, otomatis cepet Error pasti. error. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Germo Channel, Germo Otomotif. Hari ini gue ke tempatnya Bro Andi dari E-Brex Suspension. Nah, E-Brex E-nya 2 bro. 1 E-Brex Suspension. Oh, itu logo aja? Iya. Oke, berarti E-Brex Suspension di daerah Bintara, Iya. ya kan? Kalau untuk alamat detailnya sih nanti gue cantumin IG dan nomor teleponnya dia, boleh? Boleh, silakan Mas. Di link deskripsi supaya kalau teman-teman mau ngechat kan bisa langsung, atau mau nanya lebih detail kan bisa langsung ke dia aja. Nah, gue kesini itu, jadi kemarin itu gue menemui salah satu joki di Jakarta. Iya. Terus gue menanya mengenai suspensi sama dia. Lalu keluarlah nomornya dia. Ini om, lo hubungin aja. Namanya E-Brex, dia nyebutnya, bukan nama lo bro. Kita pas gue tanya tadi namanya Andi rupanya. Siap. Dia itu rupanya nyaman dengan sok yang biasa lo buat, brother. Iya bener Mas. Ya kan? Bener. Khususnya sok belakang. Yang nggak tahu deh, lu ngerjain depan juga apa nggak? Ngerjain depan juga. Jadi kita jual part oli gitu juga. Part? Kayak sebangsanya kayak apa namanya? Ya udah berbentuk kemasan Mas. Oli? Oli 200 mili. 200 mili. Nah, dan itu juga ada kekentalan masing-masing dan kebutuhan pengendara tersebut. Gini, itu oli berarti ada SAE-nya? Iya ada, benar. Karena bicara kekentalan kan? Iya. Oli mesin ditaruh di motor, apa lu punya ramuan sendiri? Bahan bakunya sih sama aja sih Mas, dari oli-oli sok juga. Tapi bisa gimana caranya, kemarin itu kita ke lab nyesuaiin kekentalan yang kita mau, karena kan di pasaran belum ada. Makanya lu bikin lah itu. Itu lu ada SAE-nya juga berarti? Ada. Kekentalan. Ada contoh produknya bro? Ada Mas. Nanti lu kirimin gue fotonya ya. Siap Mas, supaya siap. gue bisa ngasih lihat ke teman-teman apa aja sih. Sama mungkin lu bisa kasih keterangan itu tingkat kekentalannya pakai SAE itu ya berarti. Iya. Supaya jelas gitu. Bener Mas. Mana yang peruntukan untuk harian? Iya. Mana yang peruntukannya untuk racing? Bener. Artinya memang ya nggak buat di jalan raya, karena setahu gue kan kalau bicara racing berarti dia memang kekentalannya lebih pekat. Iya. Supaya lebih keras begitu, bukan? Kalau untuk kekerasan sendiri itu dari volume Mas. Jumlahnya? Jumlah volume yang dimasukin ke sok. Nah kalau untuk kekentalan sendiri itu jadi biar ribon itu lebih lambat naiknya. Nah jadi kalau cepet naiknya selambat gitu ya? Lambat gitu. Nah tapi kalau untuk sok depan itu nggak bisa sampai kayak sok belakang. Karena kalau sok depan itu dia biasanya pakai emulator, kayak spek balap road race itu biasanya pakai itu. Bukan di depan lebih empuk ya? Lebih empuk, tapi baliknya bisa lambat kalau pakai emulator. Tapi kalau kita kan ngakalinnya biar terjangkau ya Mas, jadi pakai part standar. Gimana caranya biar orang-orang tuh bisa agak rebound gitu. Oke. Di sok depan sendiri itu kan dalamnya kan ada suling-sulingnya gitu. Iya. Apa ya lu merubah itu suling? Iya, posisi dirubah. titiknya Dirubah. titiknya ya? Ada yang dinaikin, ada yang di lubangnya dikecilin. Alas kuningan gitu modelnya kan? Iya, ada yang begitu juga. Kalau untuk diameternya sendiri? Diameter sih paling kayak ada ukurannya sih Mas, kayak gitu, tergantung bengkel-bengkel lah, beda-beda sih Mas karakternya. Gini deh, kalau buat pemakaian harian, ini kita bicara harian dulu. Posisinya dirubah apa cukup hanya sekedar mengganti olinya aja? Mengganti olinya saja. Cukup ya? Cukup. Per-nya sendiri? Per sendiri pakai yang part standar tetap. Itu bisa berubah bro? Bisa Mas, jadi kayak ada yang jadi lebih tadinya kan terlalu mantul-mantul gitu, jadi agak lembut naiknya gitu. Iya. Terus sama ya mungkin ya itu proses mainnya dia, misalnya kita lagi nikung nih, jalanan agak bumpy atau agak keriting sedikit, dia kan mainnya enak. Sementara kita ke tangan tuh nggak begitu. Nggak terlalu, Mas, betul. Ya. Terus untuk misalkan nih bro, iya Mas, orang kesini datang, iya, itu motor ditinggal. Kalau untuk
sok belakang sih kita nerima soknya dulu mas, sementara ini. Jadi kalau bongkar motor itu sih kita belum nerima sih mas, dalam kondisi sok tercopot aja. Oh, jadi mereka datang hanya bawa ininya bawa soknya aja. Nanti kalau andikan dia mau konsultasi balik, mas ini begini ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Kalau saya soalnya bongkar motor itu ya belum terlalu bisa ya mas, kayak body kan motor sekarang juga beda-beda, takutnya patah. Resiko. Nah itu dia mas. Menghindari resiko ya. Bener mas. Artinya lo hanya sekedar memodifikasi soknya aja. Iya. Dan nggak terima bongkar, nggak terima pasang. Iya. Nggak terima bongkar, nggak terima pasang. Iya kan? Bener mas. Ya lo lebih nyaman ketika orang bawa unitnya soknya aja kan. Nih, karena gitu kan? Kan. Kita juga kerja juga nggak terlalu buru-buru. Lah emang lo kalau lo ngerjain sok depan dulu deh. Kalau sok depan cepet mas. Ibaratnya cuma ganti seal sama nuang oli udah gitu doang. Kalau ini kan kita mesti bongkar, kayak andai kan wah ini pakai kentalan sekian sok ini nggak dapet, nanti coba lagi ditambahin sim kayak yang bulat-bulat itu tuh, ditambahin lagi ini gimana sampai ribbonnya dapat gitu, sampai sesuai yang kita mau gitu mas. Gini, setiap joki meskipun rata-rata rider itu punya bobot yang hampir rata-rata sama, iya, 50-an lah ya, 45 sampai 50-an, maksimal 55 kali ya. Iya, mas. Kalau untuk drag gitu. Drag. Apa lu memberlakukan hitungan kapasitas volume oli sama dengan pesanan si A, si B, si C gitu? Lu bikin flat sama semua atau bener-bener kemauannya dia? Kadang gini mas, kita kasih ukuran kita dulu. Menurut dia kalau dia kurang nyaman, kira-kira gimana gitu. Kalau mau balik lagi nggak kayak begitu mas. Mau nggak mau ngikutin? Ngikutin si pihak si joki itu. Andai kan kita satu inian pengerjaan berapa lama berarti? Kalau paling cepet sih sehari sih mas. Jadi paling cepat itu ya 4 jam sampai 5 jam. Kadang juga ada kendala-kendala ini. Wah ini bongkar bisa nyesuaiin ini bisa sampai 5 kali bongkar ya mas. Sampai ketemu titik pasnya? Sampai ketemu pasnya. Lu itu nggak tahu ya kelihatan apa enggak ya? Itu ada alat lu tekan gitu ya? Itu by feeling lu aja berarti? Ada keterangan ininya nggak? Apa namanya? Untuk berapa kilogram yang lu berikan tekanan? Oh untuk sementara ini sih belum sih mas. Niatnya pakai itu ada tekanan, ada ukurannya gitu loh mas. Ada barnya gitu kan? Iya, berapa tekanan iya, gitu kan? Gitu. Niatnya mau begitu. Bukan bar. Ada tuh mas. LBS kalau nggak salah ya? Untuk beban gitu kan? Beban kayak, kan? ditarik begitu tuh. Terus kan kelihatan naiknya tuh gitu, tekan gitu kan. Yang gue lihat sih begitu brother. Kalau yang di apa namanya besar. Apa namanya modifikasi sok di bengkel-bengkel yang sudah besar, dia sampai menentukannya sampai segitu. Bener mas. Ya mungkin lu mudah-mudahan aja lu bisa apa namanya lagi ngikutin. Lu punya alat. Kalau lu mungkin lebih detail gitu kan lebih enak juga. Bener mas. Sementara lagi ngebikin ini juga sih alat yang buat ngisi oli, jadi nggak manual. Sementara ini manual. Jadi kayak pakai alat valve gitu mas dia. Nah itu nanti dia olinya masuk sendiri gitu. Menyesuaikan sendiri? Enggak. Jadi kita kan kalau kita kan biasanya nih kayak yang ada part kayak gini contohnya mas ya. Ini itu ada lubang buat jalur olinya buat masuk. Kalau yang sementara nggak ada seperti yang ini, ya otomatis kita bongkar dari sini dan sini. Oli itu bro, lu ngitungnya mili apa cc? Kalau untuk tabung di sok yang belakang ini nggak ada mas. Jadi sekiranya udah penuh atau sekiranya cukup, ya sudah. Beda sama sok depan. Kalau sok depan kita kebanyakan itu keras. Kalau belakang sama juga berarti modelnya kayak gitu? Enggak juga? Enggak juga. Sok belakang kalau yang penting kalau kayak maaf ya mas, kayak tim pabrik kayak pabrikan dari pabrik itu kadang namanya produksi massal, kadang terlalu banyak anginnya dibanding olinya. Itu juga kendala juga berarti? Kendala mas. Jadi soknya itu jadi harusnya kalau ada olinya mungkin jalur si dia udah nyelusuk ke dalam tuh. Iya. Nah kalau itu kalau ada angin langsung selek gitu. Jadi nggak ada yang masuk ke jalur itu. Kayak apa namanya kalau selang rem depan gitu kan, ketika ada anginnya kan ya kosong begitu mas. Harusnya full keisi oli semua. Gitu. Begitupun juga dengan jalur oli yang di dalam sok itu ya. Iya mas, berisi penuh. Bener mas. Kalau enggak ya pasti kadang orang mikir mas ini soknya terlalu kekerasan. Bentar, ada nangis.
Nah, lanjut bro. Iya mas. Itu keterangan tadi gimana? Kalau berarti memang di dalam jalur oli emang harus full terisi oli berarti? Iya, bener mas. Kalau untuk sok belakang. Ya, apa namanya? Diameter jalur olinya itu ngaruh nggak bro? Ngaruh mas. Jadi kayak dia sama kayak jarum ya, di dalam itu ada jarum. Sama kayak di motor itu kayak sekep. Nah itu jarumnya itu dia yang nutup jalur si shock itu. Jadi itu yang ada kliknya mas. Kalau nggak ada kliknya dia benar-benar dari piston. Oh, berarti triknya atau cara lo mengerjakan shock ini sendiri ketika dia ada tabung sama enggak itu beda? Untuk tabung sih sama mas. Yang kalau ada kliknya ini dia pasti beda jalur sininya mas. Asnya. Jadi itu di dalamnya dia ada lubang. Lu ada nggak sih bro yang udah kebuka bro? Sementara ini belum ada. Kepasang mas, semua ya? Ini apaan lagi nih? Itu rusak mas. Sealnya susah. Partnya juga karena nggak semua ada. Lu kalian nggak bisa bikin ya kalian gitu nanti kalau bikin kayak packing kan udah bikin atau beli lembaran gede di mall terus di pengen sih mas, rencana tuh mau bikin molding gitu, kita cetak sendiri karena kan nggak semua part ada gitu kan, itu masih kerja sama tukang bubut juga. Iya, makanya kalau shocknya ini gampang ketemu spare partnya kan lu juga nggak ribet. Iya mas, ya sementara ini ya contoh ya kayak shock ini nih mas nih, kalau kita shocknya nggak ada partnya ya kita balikin mas. Ini ori bro? Ini ori DBS Premium. DBS Premium sampai rata, sealnya bukan nggak dijual sembarang sih kayaknya mas. Ini kendalanya kenapa dia? Seal bocor dan minta di ribon. Seal bocor. Ukuran seal yang segede-gede nggak ada? Untuk dia ada, tapi untuk bagian yang seal debunya itu nggak ada. Lu bikin berarti? Sementara ini saya enggak sih mas, jadi saya balikin. Ya, kecewa dong deh nanti. Saya sih. Tapi lo jelasin ya di jelasin situ ya. Saya bilang spare partnya spare partnya nggak ada, sekalinya ada itu dia hitungannya US. Mahal ya? Mahal banget mas. Shippingnya lama lagi. Sekalinya kita order tuh jadi kayak gimana ya, dia sekalinya ada itu ya dari luar punyanya ini. Tapi ada kan? Ada mas, ada. Tapi gue biar nggak apa namanya, ini misalnya kita punya shock aftermarket gitu ya. Iya. Begitu dia jebol tuh sealnya, iya. Kita benerin nggak bisa kan, bete banget kita mesti beli lagi dong berarti. Iya mas, gitu. Karena perkaranya cuman sealnya doang. Sealnya doang. Ngambil dari merek lain gitu nggak bisa, beda-beda mas tiap shock. Apanya sih yang beda bro? Sealnya mas, seal itu beda-beda. Jadi kayak SIM juga beda-beda karena kan SIM-nya itu juga kadang dia lebih besar, lebih kecil, lebih tebel. Nah kayak begitu mas, itu kayak tebal. Ada nggak lo seal contoh? Contoh punya motor A sama motor B gitu biar kelihatan gitu. Ya paling sih pada umumnya itu ada sih seal mas. Coba dulu ambil bro. Aduh saya lupa naruh. Mana? Kayak gini-gini ya mas nih. Macem lah kayak gini. Ini apaan? Beat lagi nih mah? Oh beda mas. Kalau ini apaan? Kalau itu yang pneumatik. Pneumatik nih. Pneumatik. Ini pun sama. Kalau punyanya ini tadi? Itu sama jenisnya, sama pneumatik tapi dia itu lebih besar. Iya, jadi andai kan maaf mas ya. Ini ketebalannya ini dia beda, lingkaran juga beda. Dan kayak begini aja mesti ngimpor kan? Iya, ada yang tertentu gitu? Ya, tertentu. Kalau yang pada umumnya kalau andai kan kita kayak kita nyari ke tempat agen gitu, kalau ada emang ada, tapi kalau emang dia bilang nggak ada mas. Ini berapa lo jual? Kalau ini sekitar, kalau ada yang di online 20.000, ada yang 30. Sama pasang berapa jadinya? Kalau sama pasang itu saya sih ngecasnya kalau ganti itu bisa 150 sampai 180. Paling mahal 180. Iya. Cuman kalau ini nggak ada masalah berarti? Iya, jadi kita balikin mas. Balikinnya itu jadi saya sih selalu ngerjain itu nggak pernah minta uang dulu ya. Jadi kalau emang ya beres baru dikasih. Jadi andaikan kayak kita nih mas sudah saya ganti, terus bocor lagi, terus orangnya itu
komplain, ya kita balikin sih mas sepenuhnya. Ya artinya ya itu kan bagian dari servis lo kan, artinya kan mas, bagaimana lo mau maintain dengan pasien gitu kan. Ya lo pasti kan ngasih garansi lah apa segala macam kan, ketika ada apa-apa maka lo nggak kau kenain cas lagi. Bener. Emang rata-rata nih ketika lo udah bikin terus dia bawa, lo kan kalau lo apa namanya, lu paham betul pasti kan ini kalaupun terjadi masalah nih biasanya di sininya. Iya, hampir identik kalau bocor dari kan? Seal gitu kan. Lu bisa prediksiin nggak sih ini kalaupun dipakai harian sama dia nih, ini sekian minggu atau sekian bulan ini pasti jebol? Kalau untuk sementara ini sih belum sih mas, maksudnya tergantung pemakaian sama si pengendara tersebut juga mas. Jadi kalau andaikan dia jorok ya, andaikan nggak pernah dicuci, otomatis cepet error pasti. Bocor. Sama mungkin bobot lebih besar. Kalau bobot lebih besar sih nggak berpengaruh sih mas. Yang penting ini kan dia kan namanya karet ya mas. Kalau andaikan ada pasir masuk otomatis kegesek. Itulah yang bikin luka. Itu yang bikin luka dan itu bocor. Dan itu AC nggak bisa diamplas bro? Bisa sih mas, tapi diamplasnya itu kayak kita juga batas maksimal lah. Jadi andaikan sekiranya ini nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau udah dalam banget gitu nggak bisa gitu saya. Mas ini nggak bisa. Dalamnya itu berapa mili hitungan? Setengah mili, 0,5 atau berapa? 1 mili? Nggak ada hitungan 0 mas. Kayak gimana? Mikro itu. Serambut aja, waduh ini mah pasti nyeces. Iya, kita udah poles segala macem, dia masih tetap bergaris. Ya saya terus terang mas, ini awet nggak awet gitu. Bisa sih bisa tapi nggak awet. Paling gitu. seminggu 2 minggu kalau nggak udah keringetan lagi deh, keluar lagi, nyeces lagi, balik lagi. Ya memang kalau sudah sampai begitu penyakitnya, itu nggak bisa diobatin. Nggak bisa mas, harus diganti asnya. Itu lo ganti asnya berarti. Kalau untuk yang tipe-tipe begini sih, yang ada kliknya ini biasanya itu harganya hampir sama kayak baru mas. Jadi kita juga solusi sih, andaikan ini mau beli baru atau mau diservis. Kalau kata saya bilang selalu mending beli baru aja sih mas dibanding diservis karena juga percuma gitu. Harganya kan ini biar tipis. Bisa hampir 180 mas satu. Oh gitu. Sakit hati ya. daripada mesti daripada mesti diservis iya, mending beli baru. Lagi, ya. Jadi lu juga menyarankan itu ya. Itu kita kasih solusi juga. Daripada nanti lu kena komplain kan. Iya mas. Paling nggak kan di depan udah dikasih tahu lah. Awal, lu juga nggak mau ngejebak konsumen gitu maksudnya. Iya. Ya kayak tadi juga contoh dia mas minta diservis tadi belum lama juga. Ini kenapa kendalanya gitu, mas ini terlalu keras. Jadi kita ternyata kadang preloadnya juga terlalu menekan, sedangkan itu basicnya standar gitu kan. Kalau terlalu menekan juga otomatis spare-nya juga makin keras. Dan kita mas ini kita setelin tapi ini nggak dapet gitu. Mas ngincernya mau empuk atau mau rebound? Mau empuk sih mas. Oh ini dari pair-nya sendiri mas yang keras. Kalau kita nggak bisa gitu. Kalau sekalinya ada juga mesti ganti part pair-nya mas. Dan kita belum ada sih mas. Sementara belum ada kanibalan. Ini kan yang kita lihat di depan ini kan sok Jepangan ya. Iya. Sok Jepangan nih. Ini yang klik. Terserah deh tuh mau ke kiri makin keras. Ini kan biasanya ada hard, ada soft gitu kan. Ke kiri dia soft. Karena dia hard gitu kan. Kalau yang kayak gini klikannya di situ. Ini sama mas. Ini kalau yang tipe-tipe yang maaf ya, yang 500 ke bawah biasanya cuma single klik, dan kalau yang ada atasnya itu hanya variasi aja. Kalau di atas 500 kemungkinan bisa ada yang double klik. Dia itu rangkaiannya sok yang ada tabung. Ini kita ini bicara yang premium ya, sok premium ya. Dia aktif dua-duanya berarti. Aktif mas. Aktif. Kalau yang tadi lo bilang itu gope ke bawah kemungkinan hanya satu aja. Tetap yang aktif yang di as yang bawah sini. Yang ditabung nggak ada. Iya. Sebenarnya dia rangkaian dalamnya sama nggak bro? Beda-beda sih mas. Strukturnya emang beda. Beda-beda. Setiap sok beda-beda. Lah kalau misalkan soknya yang KW deh. Iya, bahasanya kan gitu kan biar gampang ya. Yang KW. Ketika ini nggak fungsi, berarti kan dia strukturnya sama kayak yang single, nggak ada tabung. Tapi pistonnya beda mas, dia pistonnya tuh kayak gimana ya? Nah, kalau ini kan kayak bentuknya SIM. Nah dia tuh kayak part standar. Kalau ada yang pernah bongkar part standar itu dalamnya sama kayak begitu. Begitu toh aja. Jadi cuma kayak ibaratnya ya namanya dia jualnya bukan jual
Fungsi ya, jual sok tampilan, covernya itu kayak lebih mengkilat atau gimana gitu variasi. Biar lebih apa namanya? Biar lebih racing aja dilihat. Nah, gitu, iya. Sebenarnya kalau secara fungsi sih sebenarnya sama aja kayak sok standar. Berarti tapi, dia juga nggak bisa dimainin. Kalau untuk yang jadi kita bongkar ya Mas, itu kalau andaikan kita terus terang juga, tapi ada yang percaya juga ya kalau andaikan Mas ini minta di rebound gitu kan, kita bongkar dulu soknya, kalau emang dia mampu dapat ya otomatis nanti bisa rebound, tapi kalau nggak bisa ya kita pasang lagi, ini nggak bisa di rebound gitu. Ada bro? Ada aja Mas. Apa jenis-jenis itu? Ya yang jelas yang 200 ribuan lah. Emang harga nggak bohong? Harga nggak bohong bener. Ini kayak gini ini silnya 180.000. Ada yang itu sekitar 30.000. Ini 30.000-an. Iya, nah kalau misalkan tadi ada seal yang mahal kan berarti? Iya. Nah kalau yang itu harga soknya 200, sealnya aja kalau yang mahal tuh. Iya, makanya saya selalu bilang Mas ini sayang atau kalau sekalinya ya maaf ya, kadang sekalinya bisa pun lebih baik dijual aja Mas gitu. Iya, kadang ada yang bilang wah ntar takut nipu Mas, habis mau gimana lagi ini nggak bisa dipakai. Kalau mau ya mungkin simpen dulu, nanti suatu saat kalau emang partai ada ya baru deh atau di gitu. Lama dong. Nah bisa lama. Nggak ada Mas. Di luar gitu yang tadi misalkan lo beli keluar itu, gitu. Itu ada. Dan itu kalau kata saya sekarang gini ya Mas, kita matokin ibarat kata juga saya ngasih harga tuh merakyat ya. Andai kan kita kasih harga yang partnya sendiri kita bilang andai kan 50, belum kena jasa servis ya Mas. Otomatis ya andai kan 200 ribuan orang juga pasti mikir Mas. Begitu. Oh ini terlalu mahal banget gitu. Ada sih yang beberapa yang kesini yang bilang Mas ribuan murah banget, sedangkan yang di luar sana lebih mahal gitu ya. Saya sih nggak mikirin itu Mas ya. Ya mungkin yang di luar sana bayar kontrakan kan. Dia kan di rumah sendiri. Jadi nggak perlu ngecas apa namanya buat bayar karyawan atau kontrakan, ya wajar aja sih kalau itu. Yang penting secara fungsi dia betul-betul bekerja gitu loh. Iya, bekerja dan awet. Orang pasti kan itu iya, kan. Benar setelah ada fungsinya awet. Terus murah deh. Pasti orang pasti begitu kok nyari. Jangan orang gue aja begitu. Gue nyari juga yang murah semua juga. Kalau memang sekiranya dengan yang nggak terlalu mahal aja udah dapat fungsinya, ya kenapa kita mesti pakai yang lebih mahal kan? Bener, yang kita cari kan fungsinya. Ini kan dari tadi yang gue lihat di Jepangan ya. Apa ada Vespa di sini? Vespa sementara ini ada sih Mas, kemarin cuma ya satu gitu, karena kan depan atau belakang dia ngerjain? Sama aja sih Mas, tapi untuk yang kita ngerjain cuma aftermarket ya. Kalau andaikan part standar kayak sok standar di Ribbon itu nggak bisa. Karena kayak saya bilang tadi strukturnya ya? Iya, yang 200 ribuan itu ya duit nggak bohong Mas. Jadi dalamnya pun dikasih yang sesuai yang segitu. Kan lah kalau misalkan nih mau modifikasi pun berarti memang secara barang dari belinya itu memang dia udah harus mumpuni untuk dimodif gitu ya? Iya Mas. Standar lo modif emang nggak bisa. Dan kalau ada bisa pun itu nggak bisa sampai kayak ngejar yang seperti aftermarket. Misalkan nih motor Matic deh katakanlah, Matic Jepangan nih datang ke lo nih, soknya standar nih. Soknya standar. Dibuat road race nih umpama ya kan? Kan nggak semuanya ada duit ya kan? Cuman kan bukan berarti yang duitnya pas-pasan nggak pengen balap bro. Mas, bener-bener. Gua aja patungan kalau mau balap lagi. Dan banyak bro yang kayak begitu. Terus berharap nih dari sok standar ini dimodif nih bro, tolong dimodifin dong nih. Dibikin lebih nyaman deh dari standarnya deh. Nah itu loh. Ya paling kalau standar itu yang paling ya kayak sok standar itu ya balik lagi ke pabrik tadi, itu lebih banyak anginnya dibanding olinya. Nah cara lo ngakalinnya apa nggak bisa diakalin? Ya tetap cuma ditambahin oli aja sih Mas, ibarat kata begitu. Walaupun dikasih kentalan sekian berapa tetap Mas, klep-klepnya pistonnya itu nggak mampu. Emang nggak bisa aja ya? Ibarat kata ya udah lost gitu. Iya. Dan itu emang kalau lu paksain lu yang botak pala lu. Anjir itu gimana ceritanya? Kerja sia-sia kalau emang nggak bisa aja ya? Ya bisa. Oke, terus
Kan ada nih bro, kayak motor-motor ya katakanlah NMAX ya. Iya. Dia secara suspensi belakangnya itu kan memang emang ada tabungnya. Nah ada tabungnya. Yang kayak model begitu tuh lo modifikasi supaya ngejar seperti kayak racing part apa bisa? Tetap mas, jadi nggak bisa 100% sih, paling bisa naik 30% dari standarnya. Dengan ketentuan kan kekentalan sekian. Orang pasti dengan shock yang aftermarket bisa dapet, dan di standar itu nggak bisa. Memang ada batasan berarti. Ada batasnya bener-bener mas. Dia kalau kita lihat bentuknya nih, kan dia sama-sama ada tabungnya ya. Iya. Secara fungsi dengan aftermarket sama, jalur-jalur dalamnya. Kalau cara kerja sih sama mas, tapi ya tadi pistonnya itu beda. Kalau secara fungsi sama. Kan kalau di mesin nih bisa di bore up nih. Iya. Kalau di shock bisa nggak? Sebetulnya sih bisa aja sih mas, andai kan kayak si pistonnya itu diganti sama yang partnya yang ngakalin gitu ya, tapi kan nggak semua sama mas gitu. Jadi kita kadang beli punya standar, kita mau sampai segitu, biayanya hampir sama beli shock yang udah aftermarket. Iya memang ada keterbatasan gitu kan. Jadi kalau kata saya sih mubazir, buang-buang mending yang ada tinggal dimaksimalin dibanding kita ngakalin.